Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anugrah Dwi Cahyo, NIM G311210107. Program studi S1 Ilmu Komunikasi kelas B pagi. Di sini saya akan mempresentasikan makalah pendidikan agama Islam saya yang berjudul Sumber Hukum Islam Al-Quran. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang sumber hukum dalam agama Islam yang paling utama dan pokok dalam menetapkan hukum dan mencegah masalah dalam mencari suatu jawaban adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagai sumber paling utama dalam Islam, Al-Quran merupakan sumber pokok dalam berbagai hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum isinya merupakan sumber hukum yang merupakan susunan hukum yang sudah lengkap. Selain itu juga Al-Quran merupakan tuntunan bagi manusia mengenai apa-apa yang seharusnya ia perbuat dan ia tinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Al-Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, di samping sebagai sumber ajaran Islam yang secara langsung terkait dengan keseharusan menaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga karena fungsi sebagai penjelas pengertian hukum Islam, sumber dan tujuan sebagai agama universal dan menyeluruh yang tidak hanya melulu atau mengatur masalah ritual dan ibadah saja, akan tetapi juga memiliki aturan-aturan dan fondasi keimanan bagi umat muslim mulai dari perkara kecil hingga ke besar, seperti persoalan percintaan, zakat, sholat fardu, pembagian warisan, pernikahan, dan banyak lagi. Al-Quran merupakan hidayah Allah yang lengkap segala aspek kehidupan manusia. Sumber paling utama dalam Islam adalah Al-Quran, merupakan sumber pokok bagi akidah, ibadah, etika, dan hukum. Al-Quran merupakan sumber primer karena tidak lepas dari apa yang dikandung oleh Al-Quran itu sendiri. Di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan segala kebutuhan manusia demi kelangsungan hidupnya. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak disebut Al-Quran. Seperti wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yaitu Zabur, kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu Taurat, kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu Injil. Memang itu termasuk kalam Allah, tetapi tidak bisa disebut Al-Quran karena tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran disampaikan kepada kita secara mutawatir dan tanpa keraguan sedikitpun, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak dapat keraguan padanya dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kujanan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Para ulama sepakat menjadikan Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama yang syarif Islam karena dilatar belakang oleh beberapa alasan. 1. Kebenaran Al-Quran. Abdul Wahid mengatakan bahwa kehujanan Al-Quran itu terletak pada kebenaran dan kepastian isi yang sedikit tidak ada keraguannya. Yang kedua, mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran memiliki arti suatu yang luar biasa, yang tiada kuasa manusia membuatnya, karena hal itu adalah di luar kesanggupan manusia. Mukjizat merupakan suatu kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para nabi dan rasul untuk menguatkan kenabian dan kerasulan mereka, untuk menunjukkan bahwa agama yang mereka bawa bukanlah buat mereka sendiri, melainkan benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Beberapa contoh bukti mukjizat Al-Quran. 1. Diberi segi keindahan sastranya. 2. Pemberian tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan. 3. Pemberitaan terhadap peristiwa yang terjadi pada umat terdahulu. 4. Isyaratnya terdapat fenomena alam yang terbukti. Dialah atau petunjuk Qotih dan Zahani di dalam Al-Quran. Al-Quran yang diturunkan secara mutawatir dari segi keturunan berkualitas pasti benar, akan tetapi hukum-hukum yang dikandung Al-Quran ada kalanya bersifat qoti, pasti benar, dan ada kalanya bersifat zani, relatif benar. Istilah qoti dan zani masing-masing terdiri atas dua bagian, yaitu yang menyangkut at-subut atau kebenaran sumber, dan al-dalalah atau kandungan makna. Contoh kitih akinu al-shalah artinya dirikanlah sholat. Jika perintah hanya ditunjukkan kepada nas Al-Quran yang berbunyi akimu al-sholah, maka nas itu tidak pasti menunjukkan kepada wajibnya sholat, walaupun redaksi berbentuk perintah, sebab banyak ayat Al-Quran yang menggunakan redaksi perintah ayat Al-Quran yang menggunakan redaksi perintah tapi dinilai bukan sebagai perintah wajib. Contoh dzani. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu. 3 kali kuru. Lafadz kuru dalam bahasa Arab adalah masyitrak, 1 kata 2 arti atau lebih. Di dalam ayat tersebut bisa berarti bersih atau suci dan kotor, masa haid. Pada nas tersebut memberikan bahwa wanita-wanita yang ditalak harus menunggu 3 kali kuru. Dengan demikian akan timbul 2 pengertian, yaitu 3 kali bersih dan 3 kali kotor. Jadi adanya kemungkinan itu, maka ayat tersebut tidak dikatakan kitih. Karena itu dalam hal ini para imam mujtahid berada pendapat tentang masa menunggu bagi wanita yang dicerai, yang mengatakan 3 kali bersih dan nada yang mengatakan 3 kali haid. Contoh kitih dan zani. Suatu ayat dapat dikatakan menjadi kitih dan zani pada saat yang sama firman Allah yang artinya dan basuhlah kepalamu adalah kitih al-dalalah, menyangkut wajib membasuh kepala dalam berwudu. Penjelasan Al-Quran terhadap hukum dan Al-Quran sebagai sumber hukum. Secara garis besar, hukum-hukum yang dikandung Al-Quran dalam 3 bidang, yaitu akidah, akhlak, dan hukum-hukum amaliyah. Akidah mengkaji masalah-masalah yang terkait dengan keimanan, seperti iman kepada Allah, hari akhir, dan lain-lain. Masalah ini dibahas secara khusus dan ilmu tauhid dan aqaid, atau ilmu kalam dan teologi. Secara garis besar, hukum-hukum amaliyah dibagi menjadi 2, yaitu ibadah muamalah dan hukum ibadah di dalam Al-Quran. Dijelaskan secara rinci daripada hukum muamalah ayat Al-Quran yang menjelaskan masalah ibadah
berjumlah 140 ayat. Adapun hukum-hukum muamalah dibagi ke dalam beberapa bidang sebagai berikut. 1. Masalah yang berkait dengan keluarga atau akhlak atau ahwal syahhiyah seperti pernikahan, perceraian, dan lain-lain. Yang kedua, masalah yang berkaitan dengan muamalah mulia. Yang ketiga, masalah-masalah yang berkaitan dengan peradilan. Yang keempat, masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak pidana dan sanksi tindak pidana. Dan yang kelima, masalah yang berkaitan dengan tata pemerintahan, dan masih banyak lagi. Statistika hukum di dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama, maka Al-Quran memuat sisi hukum yang mencukup sebagai bidang. Secara garis besar, Al-Quran memuat 3 sisi pokok hukum, yaitu 1. Hukum itikadiyah, yaitu hukum yang berkaitan dengan kewajiban orang mu'alaf meliputi keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, dan ketetapan Allah, qada dan qadar. Yang kedua, hukum moral atau akhlak, yaitu hukum yang berkaitan dengan perilaku orang mukallaf yang menghias diri dengan sifat keutamaan dan menjauh dari segala sifat tercela yang menyebabkan kehinaan. Yang ketiga, hukum amaliyah, yaitu segala aturan hukum yang berkaitan dengan segala perbuatan, perjanjian, dan muamalah sesama manusia. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Pengertian Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kehujanan Al-Quran sebagai sumber hukum yang disepakati oleh para ulama madzhab. Mereka sepakat karena secara garis besar hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran ada 3 bidang, yaitu akidah, akhlak, dan hukum-hukum amaliyah. Pada Al-Quran terdapat dalil-dalil yang bersifat qot'ih, yaitu dalil yang tegas dan tidak memberikan penafsiran ulang, dan zani, dalil yang apabila ditafsirkan masih menimbulkan banyak makna. Sebagai umat muslim, sudah seharusnya melestarikan dan membudayakan memahami Al-Quran. Hukum-hukum mempelajari Al-Quran sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sekian presentasi makalah saya. Apabila masih ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.